Yuk, kembali lagi di Football Fans, Fans Bola Uncensored. Sebelumnya, sebelum mulai video, izinkan saya untuk mengucapkan turut berbelasungkawa kepada almarhum Afan Kurniawan dan juga keluarga, dan semoga amal ibadahnya diterima. Dan juga saya juga turut mengucapkan belasungkawa terhadap 150 lebih korban yang mengalami luka-luka pada saat demo di depan gedung DPR kemarin. Semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti semula. Oke, teman-teman, kita akan membahas video hari Jumat. Kali ini adalah section dari EPL, English Premier League, spesial hitam karena kita sedang berduka. Dan langsung saja mungkin yang pertama di sini ada Chelsea lawan Fulham pada hari Sabtu nanti. Ini akan bermain pukul 18.30. Akan ada laga dari West London Derby atau Derby London Barat yang memang ini tetanggaan ya, Chelsea lawan Fulham ini. Kalau bisa kita lihat memang Chelsea sangat diunggulkan dari segi apapun kualitas pemain dan juga dari segi trennya. Memang di Premier League ini Fulham belum pernah kalah, bermain draw 2 kali, draw melawan Brighton, itu pun mencetak gol di menit-menit akhir, dan kemarin menahan imbang MU di Craven Cottage ya kalau nggak salah. Nah, sebenarnya laga pertandingan antara Chelsea lawan Fulham ini cenderung mengunggulkan Chelsea, tapi juga Fulham tidak dapat diremehkan. Dan ini ada satu lagi yang masih kita ragukan, itu adalah kondisi dari Cole Palmer. Di match day kemarin saat menghadapi West Ham United. Oh, Palmer ditarik karena mengalami cedera otot ya kalau nggak salah. Namun kita belum tahu apakah nanti Palmer akan diturunkan sebagai starter ataupun dari belakang cadangan, karena berdasarkan info yang saya dapatkan ini Palmer sudah tidak terindikasi cedera ya di Chelsea so far. Yang statusnya cedera ini hanya Levi Colwill yang cedera ACL dan juga Benoit Badiashile. Tentunya saya sebagai fans Chelsea ingin Palmer segera bermain ya untuk Chelsea. Meskipun di lini depan pun memiliki banyak pilihan. Dan untuk fans Chelsea, baru-baru saja tadi dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Alejandro Garnacho sudah here we go. Apakah nanti ini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, apakah nanti akan diperkenalkan langsung di publik Stamford Bridge ataukah masih menunggu sampai menit-menit akhir bursa transfer, karena memang cukup menarik juga mengingat Xavi Simon ini saat ini sedang berada di London, dan memang sudah ada 2 klub yang mengapproach dirinya, itu Chelsea sebelumnya sudah ada personal agreement, dan juga Spurs yang ingin membajak Chelsea dengan total nilai transfer sekitar 60 juta euro. Ini tentunya menarik di akhir-akhir bursa transfer dikarenakan dari Spurs sendiri James Maddison cedera panjang juga. Apakah merekrut Xavi Simon keputusan yang tepat, ataukah Spurs memiliki opsi lain setelah sebelumnya kan gagal mendapatkan Morgan Gibbs White ya. Tapi balik lagi ke Chelsea dan Fulham, Derby London Barat akan mengawali match day 3 Liga Inggris akhir pekan ini. Sebelum nantinya ada FIFA Match Day ya teman-teman. Oke, lanjut di jam 9 malam ini ada Manchester United against Burnley. Akan tim yang baru saja kalah menghadapi Grimsby Town, tim kasta keempat, akan menghadapi Burnley yang malah lolos ke babak selanjutnya di Carabao Cup. Dan juga baru saja memenangkan pertandingan melawan Sunderland di Turf Moor di kandangnya sendiri. Ini kalau MU sampai nggak menang kebangetan sih. So far kalah lawan Arsenal dan juga draw lawan Fulham di Premier League. Sempat terjadi juga ketegangan di ruang ganti yang saya dengar, katanya ini masih perlu dikonfirmasi ulang ya. Informasi yang saya dapatkan kan United lawan apa ya kemarin, lawan Grimsby Town itu selesai sekitar pukul 1 malam, dan Amorim sudah berada di Carrington, di tempat latihannya United ini sekitar pukul 7 pagi, tapi para pemain malah datang pukul 11 siang. Banyak yang berdebat katanya pemain give it, apa sih, kasih waktu lah buat pemain.
baru aja kalah tapi bro di sisi United anjir kayak kalah lawan Grimsby Town sih kebangetan sih. Tanpa mengecilkan perjuangan Grimsby Town sekali lagi. Maksudnya klub sebesar United kalah oleh klub kasta keempat yang main di League Two malah itu it's a big s- shame, memalukan lah pokoknya. Tapi ini juga merupakan salah satu momentum lah bagi United sebelum nantinya FIFA Matchday untuk menang. Kenapa? Karena nanti setelah FIFA Matchday ini, Matchday keempat dan lima United akan menghadapi City dan juga Chelsea. Sulit. Tapi kadang United ini kalau lawan tim besar agak agak jadi jago. Nah, lawan tim kayak Burnley, lawan kayak Grimsby, lawan kayak apa lagi Ipswich tuh kalah gitu. Ya tapi balik lagi United ini memang harus memanfaatkan Burnley ini untuk memutus tren negatifnya. So far untuk di awal musim ini di berbagai kompetisi belum pernah menang. Apalagi saat ini kompetisi yang tersisa untuk United ini hanya Premier League dan juga FA Cup. Karena bokap udah nggak ada kesempatan, udah kalah di Eropa nggak main musim ini, musim lalu finish di peringkat ke-15. Tapi tidak mudah, karena memang Burnley sendiri ini beberapa pemainnya yang cedera di awal musim sudah kembali bermain seperti Broja dan juga Patrick Roberts. Broja sudah main kemarin di Carabao Cup, begitupun dengan Roberts. Mari kita lihat apakah United akan kembali terperosok. Karena sekarang ini United peringkat berapa ya? Kita lihat peringkat 16. Wow, bro, dari 15 ke 16 peningkatan. Ya, so far United lawan Burnley mungkin akan jadi salah satu match yang saya tonton selain Chelsea lawan Fulham karena pengen lihat gimana nih katanya tim yang main bagus lawan Arsenal. Lanjut. Selanjutnya ada Sunderland lawan Brentford. Ini agak menarik juga nih. Sebenarnya saya hutang maaf kepada pelatih baru dari Brentford, Kit Andrew, karena so far Brentford lumayan bagus, lumayan oke. Dan transfernya juga di akhir-akhir ini lumayan bagus juga. Mendatangkan siapa ya? Lupa kemarin Brentford. Cek dulu deh. Maksudnya uh, performa Brentford tidak terlalu buruk. Kemarin pun berhasil menang di matchday kedua. 1-0 aja tipis saja lawan Aston Villa. Dan di Carabao Cup menang 2-0 lawan Bournemouth. Dan di untuk transfernya mendatangkan Django lagi Dango Utara dari Bournemouth dan juga ada beberapa pemain potensial lah kayak Anthony Milambo dan juga memperpanenkan Michael Kayode. Oh ini mendatangkan kiper Liverpool ya, Kawimian Kelleher. Ya so far Brentford, aku berhutang maaf kepada Brentford sekali lagi karena performanya lebih baik dari yang saya duga dan itu bagus buat Brentford sendiri. Dan Sunderland lagi-lagi belum dapat memanfaatkan momentumnya setelah kemarin menang melawan West Ham di matchday pertama. Harus di matchday kedua itu harus mengakui keunggulan dari Brentford. Agak sulit memang dan kemarin pun saat melawan Brentford kehilangan bek utamanya Dan Ballard, bek tengah asal Irlandia Utara ini mengalami cedera lutut dan kemungkinan melawan Brentford ini masih belum dapat main ya karena cedera lutut setahu saya agak lama cederanya. Tapi balik lagi, ini juga akan menjadi partai yang cukup menarik. Kenapa? Karena Sunderland ini ngotot banget pengen menang dan Brentford surprisingly mainnya bagus. Surprisingly kayak apa ya? Saya belum pernah nonton Brentford secara full 90 menit, baru highlight dan juga beberapa cuplikan doang. Ya tapi ya sepertinya Brentford masih dapat menyulitkan Premier League seperti saat di bawah Thomas Frank. Saya berharap seperti itu. Tapi balik lagi untuk Sunderland dan Brentford, saya sedikit mengunggulkan Brentford karena memang Sunderland di lini menjadi problemnya adalah lini belakang. Kalau dari lini tengah dan juga lini depannya kita tahu semua pemainnya pemain muda berbakat semua di sisinya. So much potential di situ ada Habib Diarra, Noah Sadiki, James Dintalbi, Simona Dingra. Tapi Brentford ini udah matang dan memang spesialis menghadang tim-tim besar. Makanya untuk menghadapi tim seperti Sunderland ini merupakan ya kesempatan lah untuk memperoleh poin sebanyak-banyaknya. Ini akan jadi partai yang seru, clash menarik. Sunderland tidak ingin diremehkan sebagai tim promosi dan Brentford ingin membuktikan mereka mereka dia atau apapun itu baik-baik saja tanpa Thomas Frank. Lanjut. Wow, ini partai yang akan jadi jual beli serangan ya antara Tottenham Hotspur melawan
Bournemouth. Kita tahu Spurs belum terkebobolan saat ini. Setelah menang 3-0 ya pernah di match day pertama lawan Brentford. Ya lawan Burnley. Brentford lagi lawan Burnley 3-0 lewat gol spektakuler dari Richarlison. Match day kedua sangat tenang, sangat terorganisir mengalahkan Man City 2-0 di Etihad Stadium. Dan kali ini akan menghadapi tim yang memiliki speed tinggi, memiliki counter cepat, pemain-pemain cepat di dalamnya adalah Bournemouth. Dengan pelatih mudanya Andoni Iraola yang menurut saya salah satu pelatih di Premier League yang kaya taktik. Pelatih potensial juga, berpotensi untuk pindah ke klub besar di masa depan nantinya. Tapi balik lagi kembali ke pertandingan antara Spurs dan Bournemouth ini, Spurs harus hati-hati meskipun menjadi satu-satunya mungkin tim Premier League yang belum pernah kebobolan karena Bournemouth ini di kantornya cukup berbahaya seperti melawan Liverpool di match day pertama meskipun telah kebobolan 2-0 tetap bisa menyamakan kedudukan hingga 2-2 meskipun akhirnya kalah 4-2 dan Spurs meskipun ada beberapa pemain yang cedera seperti Dejan Kulusevski dan juga James Maddison, Dragusin juga cedera. Ya tapi Spurs masih banyak apa ya? Banyak opsi pilihan penggantinya lah di lini depan. So far untuk front three-nya kemarin tuh pakai Mo Kudus, lalu juga 4-3-3 ya. Mo Kudus di kirinya kadang Brennan Johnson, tengah Richarlison, di tengah bisa pakai Joao Palhinha, Yves Bissouma dan juga Sar. Ya, mari kita lihat lagi karena saya percaya musim ini Spurs akan menjadi ancaman serius. Mungkin tidak menuju ke gelar perebutan juara ataupun ke title race, tapi seenggaknya menyulitkan tim yang akan ke title race. Kayak zona Liga Champion mungkin bisa diamankan oleh Spurs karena memang Thomas Frank sudah proven di Premier League. Balik lagi, menangani Brentford pun dia bisa melakukan hal sehebat itu, apalagi menangani Spurs yang dari segi pemain dan dari segi manajemen klub jauh lebih mumpuni untuk dapat mencapai target yang lebih tinggi. So far Spurs Bournemouth akan asik. Kemungkinan partai akan cukup terbuka, akan prediksi saya harusnya bisa tercipta banyak gol. Apalagi Bournemouth ini pemain-pemain cederanya sudah mulai masuk seperti Justin Kluivert dan juga Ben Doak mungkin akan dimainkan sejak menit awal. Kita tunggu saja pemain yang berdatangkan dari Liverpool ini karena so far masih dicadangkan dan juga main sebagai cadangan. Main sebagai cadangan tapi di Carabao Cup main sebagai inti kalau nggak salah. Balik lagi Spurs Bournemouth kemungkinan akan seru, akan saling terbuka. Kalau misalnya dari kedua tim ini saling terbuka, bukan tidak mungkin akan tercipta banyak gol. Lanjut. Mana nih? Ini dia. Di jam masih sama di jam 9 nanti akan ada Wolves lawan Everton. Wolves ini memang formnya tidak terlalu bagus. Saya juga bilang Wolves ini salah satu tim paling lemah di Premier League musim ini karena dari bursa transfer belum terlihat dari bursa transfer ataupun dari perekrutan pemain di musim panas ini, pemain-pemain yang dari baru direkrut ini belum menunjukkan performa yang signifikan. Namun sedikit angin segar kemarin, kemarin 2 hari yang lalu pokoknya di Carabao Cup, Wolves berhasil mengalahkan West Ham United 3-2 di kandangnya sendiri di Molineux Stadium. Ini tentunya menjadi moral booster bagi skuad Wolves bahwa Wolves ini masih punya daya juang untuk dapat bertahan di Premier League setidaknya. Dan di sisi lain, Everton in high spirit. Saya dapat PD meyakinkan Everton ini dalam high spirit setelah beberapa transfer yang cukup baik, cukup potensial mendatangkan Dewsbury Hall dari Chelsea, mental juara, Jack Grealish dari Manchester City, mental juara lagi, dan juga Tierno Berry dari Villarreal, striker muda, masih penuh potensial. Di sisi lain juga Iliman Ndiaye, salah satu winger yang cukup berbahaya, mampu mencetak gol juga. Dan satu lagi menjadi faktor mengapa Everton ini patut dihitungkan menurut saya musim ini karena Everton baru saja pindah stadion di Hill Dickinson. Stadion baru Everton kemarin baru saja meraih kemenangan perdana melawan Brighton di stadion tersebut. Dan di Carabao Cup juga menang 2-0 lawan Mansfield kalau nggak salah.
Dan Everton in high spirit kayak ini gue baru main di stadion baru, somehow musim ini kita harus finish setinggi-tingginya. Dengan skuad yang ada saat ini, Everton bukan tidak mungkin akan memenangkan pertandingan. Apalagi tren Wolves ini tidak terlalu baik di Premier League meskipun menang di Carabao Cup. Everton diunggulkan, tapi bukan berarti Wolves tanpa perlawanan. Lanjut. Di malamnya jam 23.30 ya, setengah 12 malam, hari Sabtu ini ada Leeds menghadapi Newcastle United. Leeds ini agak tricky sebenarnya kalau dari saya pribadi ya. Setelah di matchday pertama mengalahkan Everton lewat gol penalti di menit-menit akhir, Leeds harus dibantai oleh Arsenal 5-0 lewat banyak gol lah. Salah satunya Gyökeres mencetak 2 gol. Sedangkan di sisi lain, Newcastle, jangan copot, masih belum dapat meraih kemenangan. Dan saya dari dulu, dari matchday pertama, tegas mengatakan bahwa Newcastle ini butuh pemain sosok nomor 9. Mengapa? Karena kalau kita lihat skema permainan Newcastle di musim lalu, ini sangat mengandalkan pemain yang berada di nomor 9 dan sangat ketergantungan dengan sosok Alexander Isak. Nah, di tengah saga transfer Alexander Isak ini praktis Newcastle ini tidak memiliki pemain nomor 9. Punya sebenarnya William Osula namun tidak dipercaya ya oleh Eddie Howe. Jadi somehow di front three mereka memainkan pemain yang bertipikal sebagai gelandang ataupun winger. Di antaranya adalah Anthony Elanga yang baru saja didatangkan dari Forest. Ada juga Anthony Gordon dan juga Harvey Barnes. Tentunya belum cukup bagi Newcastle meskipun baru saja Fabrizio Romano mengatakan bahwa Nick Woltemade, gimana ya baca Nick Woltemade, Nick Woltemade, pokoknya striker Jerman asal Stuttgart ini baru saja mencapai kesepakatan dengan Newcastle seharga 80 juta euro yang akan menjadi rekor pemain termahal sepanjang sejarah Newcastle. Setelah sebelumnya dipegang oleh Alexander Isak senilai 70 juta euro dari Real Sociedad. Ini menarik karena memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini Newcastle ini masih akan mencari striker baru lagi. Di antaranya yang gencar beda adalah Yohan Wissa dari Brentford. Namun ini tidak ada banyak rumor. Somehow Nick Woldemade ini done deal. Here we go. Dan status dari Isak ini tentunya akan menarik. Apakah nantinya Isak akan bertahan? Karena sebelumnya rumah Isak ini didatangi oleh direksi Newcastle mengatakan bahwa udah lu stay aja di sini ntar lu dinaikin gaji peluang lu buat main di World Cup 2026 aman posisi inti terjamin lala lili pokoknya membujuk tapi Isak tetap dengan pendiriannya bahwa dia ingin pindah dan salah satu klub yang difavoritkan atau dituju oleh Isak adalah Liverpool. Kita lihat ini untuk Saga masih ada sekitar 2-3 hari lagi. Apakah Isak akan pindah ke Liverpool? Akankah Woltemade diresmikan secepatnya? Dan siapa striker satu lagi yang akan direkrut oleh Newcastle? Mengingat Newcastle akan bermain di Premier League, di Premier League di Champions League, tentunya butuh kedalaman skuad yang sangat solid, yang sangat kuat. So far, Leeds dan Newcastle difavoritkan, namun kemungkinan tidak akan mencetak gol cukup banyak karena memang Newcastle ini tidak memiliki sosok nomor 9 praktis, akan mengandalkan kreativitas dari ketiga wingernya yang dimainkan secara bersamaan dari menit awal. Dan Leeds juga ini kemungkinan akan kesulitan menghadapi Newcastle yang skuadnya cukup solid. Kemungkinan Newcastle akan menang, namun prediksi saya tidak akan ada banyak gol. Lanjut. Wih, hari Minggu nih langsung. Antara Brighton dan Manchester City. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini Brighton dan Man City ini sebenarnya agak tricky ya. Karena memang, kenapa saya sebut tricky? Karena Brighton nih salah satu tim yang menurut saya di awal musim ini uh, tidak beruntung. Kenapa? Karena di match jadi pertama kalah draw lawan Fulham dengan skor 1-1 dan kebobolan di menit-menit akhir lewat gol Rodrigo Muniz 90 plus 4 kalau nggak salah, plus 4 plus 5 something gitu lah. Dan di match day kedua harus kalah di tangan Everton di stadion barunya kayak bro, Everton on high spirit baru saja punya stadion baru kayak ya Brighton secara spirit dan mentalitas mungkin di situ kalah ya. Mungkin kalau dari segi permainan berimbang lawan Everton, tapi dari segi mentalitas dan segi motivasi untuk menang saat itu, Everton lebih tinggi. Makanya ya Everton menang lawan Brighton. Dan
uniknya Brighton ini cukup menyulitkan Manchester City dalam beberapa tahun ke belakang. Khususnya Manchester City era Pep Guardiola ya. Kalau kita lihat musim lalu saja berhasil menahan imbang siapa nih? Kok jadi lupa anjing menahan imbang City 2-2 di mana ini? Amex oh di Etihad malah. Di Etihad Stadium lalu juga di Amex berhasil menang 2-1. Tentunya ini Brighton ini cukup menyulitkan ya. Apalagi di era Fabian Harzeler. Dari so far belum pernah menang ya si Harzeler sama ah iya Pep Guardiola belum pernah menang lawan Fabian Harzeler nih. Dengan dua pertandingan Harzeler nih menang sekali dan draw sekali. Pep Guardiola belum pernah menang. Apalagi ini akan bermain di MX Stadium, stadionnya Brighton meskipun ada beberapa pemain yang cedera. Di antaranya adalah Adam Webster dan Solly March namun tidak terlalu mengganggu karena memang skuad utamanya sudah mulai berganti dari Brighton. Brighton juga di Carabao Cup menang sangat besar melawan timnya Erick Thohir, Oxford United. Namun, Man City ini punya kelebihan lah. Istirahat lebih panjang setelah kalah melawan Spurs, tidak bermain di Carabao Cup juga waktu istirahat pemain lebih lama dan saya yakin nih Pep Guardiola ini punya 1000 2000 taktik atau akal bagaimana caranya untuk bangkit kembali. Kayak mentalitas City ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan guys. Jadi kayak City pasti sangat bertekad untuk menang, mengamankan 3 poin tentunya. Eh, masalah kiper mungkin akan segera diperbaiki oleh Pep Guardiola. Apakah Gianluigi Donnarumma akan segera dipermanenkan, akan segera diumumkan, atau masih percaya dengan James Trafford? Sedangkan kondisi di Manchester City saat ini memiliki 4 kiper ya, kayak masih ada James Trafford sebagai kiper utama, baru saja didatangkan dari Burnley. Ortego Moreno, oh ya Ortego Moreno ini masih sebagai backup goalkeeper. Ederson dirumorkan akan pergi ke Galatasaray, rumornya 15 juta euro, tapi masih berada di Man City. Bahkan kemarin saat melawan Spurs berada di bench. Marcus Bettinelli dari Chelsea ini masih cedera. Di sini infonya kena benturan, cedera ringan saja. Dan Donnarumma saat ini masih dirumorkan. Infonya sudah done deal, sudah akan join ke Man City, namun masih mencari harga yang pas. Kayak PSG menginginkan 50 juta euro, namun City ingin berada di kisaran 30 sampai juga 35 juta euro. Masih kita tunggu, masih ada waktu sampai juga deadline. Man City Brighton ini akan menarik jam 8 malam teman-teman mainnya. Dan Man City punya peluang lebih tinggi untuk menang. Lanjut, Forest lawan West Ham. Tim Marinakis yang berapi-api akan menghadapi West Ham, salah satu tim yang lagi sulit sekarang juga. Setelah 2 kali kekalahan beruntun dan juga tersingkir di Carabao Cup, West Ham harus menghadapi Nottingham Forest yang banyak masalah juga sebenarnya, meskipun mereka masih dapat memenangkan pertandingan. Di sisi Nottingham Forest, problemnya adalah terjadi perseteruan antara pemilik klub Marinakis dan juga sang pelatih Nuno Espirito Santos. Apakah nantinya Forest akan mempertahankan Santos sampai akhir musim atau tidak? Masih kita tunggu. Infonya Forest tertarik menggantikan Nuno Espirito Santos dengan Ange Postecoglou, mantan pelatih Tottenham Hotspur yang berhasil mengantarkan Tottenham akhirnya juara setelah beribu-ribu tahun. Dan ya Forest juga ini sempat saya kritisi karena memang pergerakan transfernya tidak terlalu baik. Namun setelah Premier League berjalan, setelah musim berjalan, Forest mendatangkan beberapa pemain yang lumayan bagus. Di antaranya mendatangkan Omari Hutchinson, lalu juga James McAtee, Douglas Luiz dari Juventus. Dan salah satu pemain yang didatangkan dari Forest langsung nyetel pemain dari Bologna dan Ndoye asal Swiss, keren sekali. So far saat menang 3-1 lawan Brentford menyumbangkan gol dan juga saat melawan Palace menyumbangkan assist yang keren banget yang akhirnya dituntaskan oleh siapa ya itu tuh? Callum Hudson-Odoi. Sedangkan di sisi West Ham ini fans West Ham ini udah marah-marah di timeline saya ngelihat kayak damn fans West Ham udah marah-marah nih kayak ke Graham Potter, ke pemilik klub dan memang ini West Ham nih balik lagi ke poin saya di minggu-minggu sebelumnya bahwa
pembelian West Ham musim panas ini tidak terlalu baik. So far hanya El Hadji Diouf doang yang mungkin agak oke lah. Kita masih dalam tahap oke. Untuk goalkeeper, Mats Hermansen, poor performance. Dan saat Carabao Cup kemarin, Alphonse Areola pun tidak terlalu baik mainnya. West Ham tentunya membutuhkan sosok kiper yang cukup kuat untuk bertahan. Namun baru saja mendapatkan kiper utama Mats Hermansen. Ini tentunya menjadi dilematik juga dari West Ham United. Kemungkinan West Ham tidak akan membeli kiper baru antara memilih Mats Hermansen ataupun Areola. Perlu kita tunggu, perlu kita lihat apakah West Ham dapat bangkit atau semakin terpuruk karena West Ham ini salah satu tim yang paling lemah lah bisa saya bilang ya setelah Wolves dan juga tim-tim promosi seperti Leeds, Sunderland dan juga Burnley. Ya mungkin perebutan siapa yang akan bertahan di Premier League ini akan cukup seru kalau kita lihat. Ya, Forest kemungkinan bisa menang karena West Ham moralnya sedang tidak baik juga. Lanjut, ini dia, ini dia match yang ditunggu-tunggu di match day ketiga. Partai big match antara Merseyside Red dan London Red. Liverpool melawan Arsenal. Kedua tim yang sama-sama menang di dua match day awal. Dan juga kedua strikernya akhirnya telah mencetak gol. Kayak ini proven nih transfer gue berhasil gitu. Namun ada dua apa ya bisa saya bilang dua kondisi yang berbeda dari kedua klub tersebut. Untuk Liverpool sendiri, saya menilai Liverpool ini masih belum unbalanced dari segi permainan. Lebih balance setelah Ryan Gravenberch ini masuk di saat melawan apa ya kemarin lawan Newcastle. Somehow Liverpool ini lebih seimbang, lebih lebih terorganisir dalam bertahan dan juga menyerang. Kalau kita lihat saat melawan Palace dan juga melawan Bournemouth di Community Shield dan juga matchday pembuka Premier League ini Liverpool di posisi nomor 6 ini mempercayakan kepada Curtis Jones ya. Dan memang itu bukan posisi aslinya, kelihatan Liverpool ini agak kagok dalam menjaga keseimbangan tim. Kalau saya dapat bilang ya, terlihat bahwa tim yang tidak memiliki central defensive midfielder ini agak mudah untuk diserang balik. Terbukti saat lawan Palace ini kebobolan, akhirnya menjadi satu sama. Lawan Bournemouth kebobolan 2 gol dan juga melawan Newcastle kebobolan 2 gol. Dan saya juga menilai, menilai mungkin ya saat ini performa pemain belakang di Liverpool ini tidak sebaik beberapa tahun ke belakang. Memang terjadi penurunan performa dari Virgil van Dijk meskipun masih berada di top level tapi tidak seprima saat menjuarai Premier League ataupun Champions League beberapa tahun yang lalu menurut saya ya. Sedangkan di Arsenal ini di sisi lain Arsenal menurut saya salah satu tim paling komplit di Premier League musim ini. Seharusnya Arteta bisa mengantarkan Arsenal sebagai juara musim ini kalau dilihat dari kedalaman skuadnya, pengalamannya di Premier League, ini tuh seharusnya bisa. Setelah kehilangan Partey dan juga siapa ya? DMF-nya tuh lagi Jorginho, Partey ke Villarreal secara gratis, Jorginho ke Flamengo secara gratis. Ini Arsenal mendatangkan dua gelandang bertahan itu Christian Nordgaard, kapten dari Brentford, good, proven. Mendatangkan Zubimendi dengan sangat mahal dari Real Sociedad, good. Karena aku nonton juga tuh waktu pertandingan lawan United, bagaimana Zubimendi ini mengontrol lini tengah dari Arsenal. Jadi kayak Declan Rice saat Arsenal memulai serangan ini bisa lebih maju ke depan. Sedangkan saat bertahan, Zubimendi dan Declan Rice ini sama-sama berada di posisi defensive midfielder sebagai holding ya untuk menahan shape dari Arsenal sehingga tidak mudah kebobolan. Terbukti di matchday pertama ini berhasil menang lawan United dan matchday kedua menang meyakinkan atas Leeds United. Kayak Arsenal nih hampir di segala aspek ini harusnya oke. Dari segi penjaga gawang, David Raya ini so far lumayan lah musim lalu mendapatkan Golden Glove dan untuk pemain belakangnya Saliba, Gabriel Magalhaes so far so good. Di Jurriën Timber di matchday kedua tampil sangat keren, sangat memukau melawan Leeds United. Di kiri ada Calafiori, di tengah solid ada Odegaard, Zubimendi dan juga Declan Rice. Bukayo Saka dan juga Martinelli di sisi kiri ataupun Madueke bisa switch siapapun yang nantinya akan main atau mungkin Trossard dan di posisi nomor 9 Victor Gyökeres.
yang akhirnya mencetak 2 gol kemarin saat melawan Leeds. Apakah Gyökeres akan kembali mencetak gol karena ini menjadi apa ya bisa dibilang untuk Gyökeres dan juga Ekitike ini merupakan platform ataupun partai panggung yang tepat untuk menunjukkan kualitasnya. Karena di saat mencetak gol di partai besar tentunya akan, wih, ini pemain emang proven hebat gitu. So far, ini dia partai yang ditunggu-tunggu hari Minggu jam setengah 11 malam antara Liverpool lawan Arsenal. Ini sulit menurut saya. Liverpool pasti akan menyerang, kemungkinan mengambil inisiatif serangan lebih awal, namun Arsenal lebih sabar, lebih menunggu, lebih pelan-pelan dalam memulai serangannya. Dan juga Arsenal juga pandai memanfaatkan set piece. Selain corner, ini ada satu hal menarik yang saya lihat dari Premier League. Di antaranya adalah banyak tim-tim Premier League yang menggunakan strategi long throw seperti Arhan Pratama. Even Arsenal menggunakannya. Dan kita lihat partai yang Liverpool lawan Arsenal, saya sedikit mengunggulkan Arsenal. Sorry to fans Liverpool. Karena Arsenal ini lebih stabil, lebih 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 berpengalaman juga timnya. Kayak dalam 3 tahun terakhir, finish di posisi kedua kayak their goes for the trophy. Selanjutnya, di laga terakhir ini partai hari Senin jam 1 malam antara Villa dan juga Palace. Ini dua tim yang sama-sama belum meraih kemenangan di Premier League. Sama-sama tim yang berlaga di Eropa. Yang satu bermain di Europa League, yang satu si juara FA Cup yang FA Cup lagi FA Cup yang harus bermain di Conference League. Sayang sekali karena kasus dualisme kepemilikan. Tapi balik lagi, ini partai yang menurut saya akan alot ya mungkin karena memang Palace dan Villa ini sama-sama tim yang keras, sama-sama memiliki bisa saya bilang nih pertahanan yang cukup disiplin. Namun ada satu hal yang menjadi catatan saya terkait masa depan dari Mark Gehee. Kapten dari Palace ini diincar oleh hmm, Liverpool. Namun di poster match day-nya saat melawan Villa ini masih ada foto Gehee ini. Makanya saya bingung apakah Gehee ini akan bertahan ataupun pindah meskipun kayak Gehee ini bilang kayak ini gue pengen pindah. Dan menurut saya ini keputusan yang sangat tepat. Mengapa? Karena jika Gehee ini pindah ke Liverpool, kemungkinan dia akan berduet dengan Virgil van Dijk dan itu akan memuluskan langkah Mark Gehee untuk tampil di World Cup 2026. Kayak menurut saya kembali lagi musim ini salah satu musim yang paling penting. Kenapa? Karena musim ini merupakan etalase bagi para pelatih untuk melihat sehebat apa pemain, selayak apa pemain untuk main di World Cup 2026. Dan laga ini akan sulit. Aston Villa juga bermain sangat alot beberapa match ke belakang. Apalagi saat draw lawan Newcastle. Bro, ngantuk saya nontonnya 0-0 itu nggak ada apa-apa. Dan juga kalah lawan Brentford 1-0 lewat golnya siapa ya waktu itu Brentford? Janggo Utara ya pemain barunya. Ya, so far Aston Villa Palace menurut saya akan berjalan secara alot. Berharap ada yang menang, tapi ini kemungkinan prediksi saya akan berakhir draw. Ya, segitu aja teman-teman. Ini agak panjang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi, terus bertugas untuk keluarga almarhum Afan Kurniawan. Ciao.